Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7A sampai H? Semoga kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, saya Ibu Munifa yang akan mengampu mata pelajaran PAI di kelas 7A sampai H, yang sebelumnya diampu oleh Bapak Absori dan Ibu Istiqomah. Ibu berasal dari Desa Kebonharjo Patebon, yang sebelumnya mengajar di SMP 2 Patebon, dan setelah PTS ini Ibu ditugaskan di SMP 1 Kemuh ini. Baik, langsung saja Ibu akan mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ibu harap kalian bisa menyaksikan dan mencermati video pembelajaran dari Ibu berikut ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mulai pembelajaran dari bab 10 dengan judul Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Dalam bab ini ada kompetensi dasar yang perlu kalian ketahui, yaitu 1. Menunaikan sholat jamak qashar ketika bepergian jauh atau musafir sebagai implementasi dan pemahaman beribadah. Yang kedua, menghayati perilaku disiplin sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat jamak qashar. Yang ketiga, memahami ketentuan salat jamak qashar. Yang keempat, mempraktekkan salat jamak qashar. Dari bab ini ada hal-hal yang akan kita pelajari, yang akan Ibu terangkan secara singkat. Yang pertama yaitu pengertian dan hukumnya salat jamak qashar. Yang kedua, syarat dan ketentuannya. Ketiga, salat yang boleh dijamak qashar dan macam-macamnya. Dan yang keempat adalah tata cara sholat jamak qashar. Baik, akan Ibu mulai yang pertama yaitu tentang pengertian hukumnya sholat jamak qashar. Pengertian sholat jamak yaitu menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu yang dilaksanakan dalam satu waktu. Sedangkan hukumnya sholat jamak adalah mubah. Mubah artinya diperbolehkan, karena itu merupakan keringanan dari Allah atau rukhsah bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Maaf, bukan isyarat itu ya, tapi memenuhi syarat. Yang kedua, yang B, pengertian sholat qashar, yaitu menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi yang diqashar adalah sholat yang 4 rakaat. Yang 3 dan 2 tidak boleh diqashar atau tidak boleh diringkas. Hukumnya sholat qashar sama dengan sholat mubah, yaitu sama dengan sholat jamak, yaitu mubah, diperbolehkan dan sah dengan syarat yang telah dipenuhi. Yang kedua yang akan Ibu terangkan yaitu syarat dan ketentuannya. Syarat ketentuan sholat jamak. Yang pertama, dalam perjalanan jauh dalam jarak tempuh kurang lebih 80,6 km. Yang kedua, perjalanan tersebut dengan tujuan baik, tidak maksiat. Contohnya seperti ketika ziarah ke makam wali atau bersilaturahmi ke tempat saudara. Yang ketiga, dalam keadaan ketakutan dan rasa khawatir seperti dalam perang, sakit, hujan lebat, dan bencana alam. Yang kedua, syarat dan ketentuan sholat jamak qashar. Ya, syaratnya sholat qashar 1. Dalam perjalanan jauh. Yang kedua, perjalanan dalam bertujuan baik. Ya. Yang ketiga, perjalanan ada tujuan tertentu, bukan tidak ada tujuannya. Bepergian tanpa tujuan tidak boleh sholatnya diqashar. Yang keempat, dalam keadaan takut dan khawatir. 5. Diniatkan sholat qashar dalam hati. Yang keenam, sholat yang diqashar adalah sholat yang 4 rakaat dan bukan sholat qadha. Dan yang terakhir adalah tidak makmum dengan orang yang menetap atau mukim. Maksudnya tidak makmum dengan bukan orang yang tidak sedang berpergian. Berikut ini Ibu cukupkan keterangan Ibu sampai di sini. Untuk yang keterangan berikutnya tentang sholat yang boleh dijamak qashar dan macam-macamnya serta tata caranya akan Ibu sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Nah, walaupun singkat, tetap ada tugas yang harus kalian kerjakan. Perhatikan dan cermati. Tugas bab 10. Yang pertama, tulislah
hadis riwayat Muslim sebagai dasar hukum melaksanakan sholat jamak yang ada pada buku paket PAI kelas 7 halaman 141. Ya, tugas tersebut ditulis di kertas folio. Dan yang kedua adalah tulislah, maaf itu tulisannya double ya, surat An-Nisa ayat 101 sebagai dasar hukum sholat qashar, yaitu ada pada buku paket PAI juga kelas 7 halaman 143. Keduanya kalian tulis di kertas folio ya, tidak perlu difoto di WA, nanti akan ibu minta dikumpulkan ketika ada jadwal pengumpulan tugas ya. Nah, yang ketiga adalah setelah kalian menyaksikan video ini, kalian silakan klik link yang ada di WA group dan kerjakan link tersebut. Ada 5 soal yang harus kalian selesaikan ya. Demikian tadi sedikit penjelasan dari Ibu untuk pembelajaran kali ini. Ibu harap setelah menyaksikan video ini kalian absen sebagai tanda kamu mengikuti pembelajaran ini dengan menyebutkan nama di WA group. Apabila ada yang kurang jelas silahkan tanya di WA group yang sudah Ibu buat. Kalian bisa tanyakan penjelasan dari Ibu yang mungkin kurang kalian pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.